Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di acara Ngopi Maghrib edisi Jumat 3 Desember 2021. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah, pada edisi kali ini mungkin terlihat berbeda. Selain faktor bahwa pada edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang ini terjadi hampir tiap tahun setelah peristiwa aksi bela Islam 212, yakni reuni 212. Dan juga yang berbeda yang kedua adalah biasanya yang ada di depan sahabat Ngopi Maghrib adalah Kang Piki, dan saat ini ada di mana beliau, nanti kita akan coba panggil. Nah, sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara ini, seperti biasa saya mengajak untuk senantiasa like, share, and comment channel ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar setiap konten-konten yang kita share di channel ini bisa langsung diberitahukan kepada sahabat semua, dan sahabat semua bisa mendapatkan manfaat. Baik, sahabat Kopi Maghrib, seperti biasa di hari Jumat kita membedah sebuah media Islam ya, yang menampilkan tentang terkait dengan peristiwa-peristiwa terbaru yang di Buletin Kapak. Dan alhamdulillah media kali ini adalah berkaitan dengan Spirit 212, itu dengan tema Aksi Bela Islam Wajib Kita Lakukan. Nah, dengan siapa kita akan membahas? Tentu yang biasa di hari Jumat akan hadir. Kita sapa dulu siapa dia. Assalamualaikum Kang Piki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah. Nih Gimana nih rasanya berada ya. di kursi panasnya Uma nih? Enggak lah. Ya, karena hari ini kebetulan Ustadz Mukhlis Alinya tidak bisa ya. Tidak bisa ya? Lagi ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Jadi bagaimana Kopi Maghrib itu tetap jalan, insya Allah kita akan ngobrol bareng ya. Saya dengan Kang Devi. Mudah-mudahan nih ngobrol kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan banyak manfaat ya buat sahabat Kopi Maghrib semuanya. Karena memang apa yang akan kita bahas ini cukup menarik, berkaitan dengan momen yang beberapa tahun ya, setiap tahun sering kita lakukan, termasuk juga kemarin ya ada sebagian dari sahabat saudara kita yang seakidah itu hadir ke Jakarta juga, walaupun mungkin ya ini sebagai semangat yang luar biasa gitu, semangat bahkan kan ada untuk membela Islam ya, gitu, seperti itu. Nah, sebentar. Jadi tema kita pada kali ini ya, Kang Devi, yaitu aksi bela Islam itu wajib terus dilanjutkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Ini judul dari Buletin Kafah terbaru ya, yang memang kebetulan sekali terbitnya itu pada hari ini tanggal 3 Desember 2021, dan momennya sangat tepat sekali dengan aksi bela Islam ya. Yang pertama kali kalau tidak salah kita laksanakan itu, saya kebetulan ikut waktu itu tahun 2016 kalau tidak salah. Betul nggak sih? Betul nggak Kang Devi? 2016. Kita ikut cuman hanya saja beda posisi ya. Antum tadi mana, saya beda posisi. Karena ada sekitar 7 juta orang yang hadir ya. 3 juta ya, saat itu 3 juta, tapi yang reuni lebih besar lagi kan gitu. Iya, ini saya merasakan banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ini ya, dari aksi bela Islam ini gitu, aksi 212 ini. Dan memang semangat ini harus kita tumbuhkan ya, seperti itu, semangat membela Islam. Nah, jadi ini adalah bagian dari sejarah ya yang sangat besar bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Gitu. Aksi ini kan beberapa kali diselenggarakan ya. Nah, bahkan tadi seperti Kang Devi bilang itu sendiri sampai pernah diikuti hingga 7 juta orang, bahkan sebagian dari non muslim pun ikut hadir ya, di acara tersebut. Bahkan mereka dengan bangga menguploadnya itu. Betul sekali. Itulah Islam rahmatan lil alamin, itu betul di situ gitu terasa. Iya, mereka bahkan terlindungi ya. Iya, betul. Ya.
gitu, tidak diganggu, tidak apa gitu, pokoknya baik-baik saja gitu kan dari mengikuti acara tersebut gitu. Nah ini memang luar biasa ya aksi bela Islam. Nah karena kita tahu sejarahnya aksi tersebut kan terjadi akibat adanya apa penistaan terhadap Al-Quran kan yang dilakukan oleh seseorang ya yang kebetulan waktu itu memiliki sebuah jabatan ya, sebuah jabatan. Nah, aksi bela Islam ini dilakukan sebagai respon atas penistaan yang dilakukan oleh orang tersebut, gitu kan? Terutama penistaan terhadap ayat Quran surat Al-Maidah ayat 51 ya, seperti itu. Masih ingat ya, Kang Devi ya? Masih ingat sekali. Nah, ini banyak sekali hikmah dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari aksi itu ya, terutama spirit membela Islamnya. Nah demikian kan Devi. Nah terkait dengan aksi ini kan kita juga sama-sama hadir ya di acara itu ya, kan? Dan juga kan spiritnya itu saat itu adalah penistaan satu ayat ya, Al-Maidah ayat 51. Nah jadi pertanyaannya kan sebenarnya kan kalau dilihat dari itu sebenarnya umat Islam itu sangat peduli ya terhadap Al-Quran ya. Jadi bahkan saya pernah ngobrol juga dengan beberapa kan, katanya walaupun saya baragajul, saya bahasa Sunda itu kan, walaupun saya nakal, tapi kalau sudah Islam yang dihina, saya berani lawan. Lebih baik saya mati di dalam Islam. Kan seperti. Nah, dengan kata lain bahwa spirit itu senantiasa ada. Nah, pertanyaannya Kang, menurut antum, bagaimana kita agar bisa menjaga spirit itu? Ini luar biasa ya. Biasanya Ya. saya yang bertanya-tanya, nih saya yang ditanya. Ya, nggak apa-apa. Kan sekarang posisinya kita berbeda. Agak grogi juga nih kalau ditanya. Apalagi Ya, saya. ini membuktikan satu hal ya, bahwa akidah Islam ini sanggup keyakinan itu sanggup ketika itu sudah menancap dalam hati seseorang, sanggup menjadikan orang tersebut untuk melakukan apapun untuk membela hal tersebut. Apalagi ini berkaitan dengan akidah Islam, ini berkaitan misalnya dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang tadi Kang Depi bilang misalnya walaupun bergajul gitu kan, ya, tapi ketika Al-Qur'annya dinistakan, nabinya dihina, agama dihina, keimanannya itu bangkit gitu. Sehingga muncul pembelaan dari dirinya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini jadi pembelaan terhadap Islam ini, pembelaan terhadap Al-Qur'an ini memang harus diteruskan. Wajib diteruskan. Karena apa? Karena pembelaan ini tidak boleh dibatasi hanya oleh waktu dan momen saja. Aksi atau sekedar reuni harus terus menerus. Itu sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Quran bahwa para pembenci Islam pun akan terus menerus melakukan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan Al-Quran. Gitu. Maka kalau misalnya musuh-musuh Allah saja, musuh-musuh Islam saja itu akan senantiasa melakukan hal-hal yang permusuhan gitu kan, yang melakukan permusuhan terhadap Allah, melakukan perbuatan yang menunjukkan permusuhannya terhadap Allah, Rasulnya dan Al-Quran, maka tentu kita juga harus menunjukkan pembelaan kita terhadap Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Tidak hanya momen-momen tertentu, tapi setiap waktu. Karena bahkan orang-orang yang menjadi musuh Allah pun, baik kalangan kaum kafir, musyrikin maupun orang munafik, itu senantiasa menunjukkan permusuhannya. Sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an ini saya baca terjemahnya gitu ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka berhasil mengembalikan kalian
dari agama kalian jika saja mereka mampu. Dibaca di Quran, terjemahan Quran surat di Quran surat Al-Baqarah ayat 217 ya. Gitu. Nah, ini sudah menjelaskan tentang sikap kaum kafir. Orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian pada agama kalian jika saja mereka mampu. Nah, karena itulah pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga Al-Qur'an itu harus menerus kita lakukan. Tidak boleh berhenti. Nah, kita memang tahu ya bahwa Islam itu agama yang mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dan kemuliaan Islam itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun walaupun dinistakan dan dimusuhi oleh manusia. Kan? Nah, kenapa? Ini adalah ranah akidah atau keyakinan keimanan. Kang Devi mungkin pernah dengar pernyataan begini. Ngapain Allah dibela misalnya? Allah kan sudah Maha Kuasa. Iya. Pernah nggak? Ya kan, ya benar, banyak sih. Sebenarnya banyak pernyataan yang hampir mirip ya, bahwa itu kan Islam itu udah sempurna, Allah Maha Kuasa, ngapain kita capek-capek gitu. Gitu. Apalagi ngapain kita turun ke jalan gitu. Kan gitu, seperti itu ya. Ya Gitu. Itu tuh. Nah, menanggapi hal-hal komentar-komentar ini ya, ada yang ngomong kayak gitu. Banyak itu. Nah, betul bahwa sungguh Islam itu tidak akan pernah berkurang kemuliaannya walaupun seluruh manusia membenci atau walaupun dinistakan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang kekuasaannya, tidak akan berkurang keagungannya, tidak akan berkurang kemuliaannya, ya kan? Walaupun manusia membenci misalnya. Walaupun manusia memusuhi. Nah, tapi kenapa kita harus membela? Mengapa kita harus membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Ini menjelaskan terkait tentang posisi kita bagaimana. Posisi kita itu seperti apa? Ya, ini menjelaskan posisi kita. Apakah kita akan berada dalam barisan orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala? Ataukah orang-orang yang justru malah ikut diam atau memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Ini justru menjelaskan posisi kita. Karena sebetulnya yang membutuhkan untuk membela agama Allah adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang sesungguhnya membutuhkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menegaskan di mana posisi kita. Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang membela agama Allah, ataukah justru menjadi orang-orang yang diam dan memusuhi? Kalau ingat kalimat ini ya, Buya Hamka itu, jika kamu diam ketika agamamu dihina, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Jadi sebenarnya anjuran membela agama Allah itu bukan berarti Allah atau Allah perlu dibela, tapi lebih cenderung kepada bagaimana posisi kita, apakah kita berada di barisan Allah atau di barisan para penantang Allah, kan gitu ya? Betul. Ya, kan, ya, kan? Karena posisi menegaskan posisi kita itu ada di mana? Gitu. Apakah kita bagian dari barisan orang-orang yang membela agama Allah, ataukah kita menjadi orang-orang yang naudzubillah min dzalik justru malah menjadi orang yang diam dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan diamnya kita malah menjadikan para pencela Islam itu semakin brutal. Menjadi kan gitu. Bahkan tepat sekali kata Buya Hamka, udah bungkus aja dengan kain kafan. Iya, betul. Karena sebetulnya Kang Devi ya, yang membutuhkan untuk membela Allah, yang membutuhkan untuk membela agama Islam adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita yang membutuhkan itu. Maka kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena ini membela dan menjaga kemuliaan Islam adalah ranah kita sebagai amal muslim, sebagai orang muslim itu kan. Itu ranah amal kita. Tentu keliru jika keyakinan akan kemuliaan Islam, kita yakin ya kemuliaan Islam itu tidak akan berkurang sedikit pun
Nah, keliru kalau kita memahami itu, justru malah menghalangi kita untuk menjaga dan membela kemuliaan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff ya. As-Saff itu ayat surat ke-61 ayat 14 ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ini ada kelanjutannya panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Saya lupa lagi ayatnya terakhirnya gitu. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menjadi penolong agama Allah dalam seluruh keadaan mereka dengan ucapan, perbuatan, jiwa, dan harta mereka. Nah, ini apa? Ini yang harus kita lakukan. Jadi segenap upaya yang bisa kita lakukan, baik ucapan, kemudian perbuatan, jiwa, dan harta yang bisa kita lakukan untuk membela agama Allah, maka harus kita lakukan. Nah, perintah agar menjadi penolong agama Allah itu, menurut Imam As-Samarqandi, ya kan, di dalam Bahrul Ulum, bermakna tolonglah Allah, ya kan, tolonglah agamanya, dan tolonglah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1316 Hijriah ya, di dalam tafsirnya Mar'ah Labid, jadilah penolong Allah bermakna jadilah penolong agamanya, gitu. Nah, menurut Imam Abdul Karim Al-Kusyairi di dalam Lataif Al-Isyarah, tafsir Al-Kusyairi ya, ayat di atas bermakna yang tadi yang ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, itu bermakna jadilah penolong agama Allah dan Rasulnya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatih Al-Ghaib, frasa jadilah penolong agama Allah merupakan perintah untuk melanggengkan pertolongan dan teguh di atasnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum mukmin untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Quran surat Al-Fat ya, ayat 89, ini bisa dibaca. Jadi saya baca terjemahnya ya. Sungguh kami telah mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya kalian mengimani Allah dan Rasul-Nya sekaligus mendukung dan memuliakan Dia. Ini terjemah Quran surat Al-Fat ayat 89. Nah, ini maknanya jelas ya. Kaum muslimin harus mengerahkan segenap upayanya, apa yang mereka mampu untuk membela Allah dan Rasul-Nya juga agama Islam. Baik itu berupa harta, jiwa, apalagi tadi, Devi, harta, jiwa, bahkan perbuatan kita, ya kan? Itu harus senantiasa menunjukkan sebagai bagian dari orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Kang Devi. Jadi kira-kira apa sih yang kita dapat dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya? Mungkin pertanyaan seperti itu kali ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya kan menjelaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Muhammad ya, ayat ke-7. Ini sudah sangat ya, sudah sangat mungkin ada hafal kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat ke-7. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Makanya tadi saya bilang bahwa sesungguhnya yang membutuhkan untuk menolong agama Allah, untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, membela Allah dan Rasul-Nya, itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, Imam Ar-Razi menjelaskan frasa intal surullah, jika kalian menolong agama Allah, dalam ayat di atas bermakna
menolong agamanya, memperjuangkan tegaknya syariatnya, dan membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya. Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di bahkan menjelaskan makna di atas ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum mukmin agar membela Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya, dan berjihad melawan musuhnya. Semua itu bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Jika mereka melakukan semua itu, Allah akan menolong mereka dan mengokohkan kedudukan mereka. Jadi begitu kan, Devi? Ya? Jadi kita tuh wajib menolong agama Allah. Quran, membela Al-Quran, dan menolong Rasulnya. Kita wajib terus menolong agama Allah yang mulia ini, yaitu agama Islam. Hanya dengan membela agamanya, membela kalamnya, Al-Quran, membela Rasulnya, memperjuangkan syariatnya, serta membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya, maka Allah akan menolong kita. Gitu. Jadi yang membutuhkan untuk menolong agama Allah itu adalah kita sendiri. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menolong kita. Supaya Allah juga meneguhkan kedudukan kita. Itu kan. Jadi intinya sebenarnya setiap perbuatan itu pasti akan kembali kepada kita ya. Kalau kita menolong agama Allah, pasti kita pun akan ditolong oleh Allah, kan gitu. Betul. Meskipun kalau banyak naudzubillah orang yang membenci Allah juga sebenarnya mereka ingin dibenci. Membenci agama Allah, mereka juga akan mendapatkan balasan yang serupa. Nah, Nah, kembali ke momen 212. Nah, bahwa 212 itu kan lahir tercetus karena kita membela satu ayat. Kan gitu. Sedangkan saat ini kita tahu sendiri bahwa banyak ayat yang justru ditelantarkan. Banyak ayat yang diganti. Dan petik diganti itu dalam artian ya seharusnya menurut ayat Al-Quran ini pelaksanaannya ini gitu. Kan gitu seperti itu. Nah, itu bagaimana kita agar untuk satu ayat saja kita bisa bersatu. Lalu bagaimana kita membentuk masyarakat agar bisa kembali bersatu untuk seluruh ayat Al-Quran. Karena kita tidak boleh memilah-milah ayat itu sesuai dengan keinginan. Kita harus ambil semua kan. Kita itu harus kan masuk Islam itu secara kapal, berarti mengambil Islam juga secara kapal. Bagaimana kan? Nah, ini yang menarik ya, kan saya menarik bahwa seharusnya gitu kan pembelaan terhadap Al-Quran yang disahkan, ya pembelaan terhadap Al-Quran yang disahkan ini wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Namun setelah itu ada juga hal-hal yang harus dilakukan oleh kaum muslim. Apa itu? Yaitu jangan sampai kaum muslimin menelantarkan dan mencampakkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya bahwa kaum muslimin harus mengambil ayat Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan. Gitu. Semangat pembelaannya bagus, luar biasa, ya kan? Ini adalah bukti keimanan. Tapi sempurnakan dengan apa? Dengan menerapkan hukum-hukum ayat-ayat Al-Quran untuk kehidupan kita. Ini harus disempurnakan, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya penelantaran atau pencampakan ayat Al-Quran, ya. Karena memang Al-Quran itu punya harus diterapkan, wajib kaum muslimin, ya. Ini aksi ini memang sangat sejarah gitu ya. Salah satu hikmahnya adalah bahwa ini justru akidah Islam ini bisa mempersatukan kaum muslimin. Sudah nyata ya 7 juta orang. Ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sangat ditakuti. Bahkan ketika akidah Islam itu justru ada mempersatukan kaum muslimin, ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi selain membela Al-Quran karena dinistakan, kita juga harus menolong Al-Quran, membela Al-Quran dengan cara mengamalkannya, dengan cara menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Gitu. Ya. Nah, cuman emang ini bermasalah ya. Ada masalah, bukan bermasalah, maksudnya ada masalah. Masalahnya apa? Karena kebanyakan negeri ini di dunia, termasuk di negeri kita itu justru tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar
kehidupannya. Gitu. Ya. Yakni artinya gini, artinya justru mereka menjauhkan agama dari kehidupan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah apa? Kan Devi namanya? Sekularisme. Sekularisme. Ya, sekularisme dari gitu. kehidupan. Iya, justru karena sekularisme inilah, Al-Quran dan hukum-hukumnya itu dijauhkan dari kehidupan. Nih, ini ininya ya. Dijauhkan Islam dari kehidupan. Karena menerapkan sekularisme itu. Negeri ini menjauhkan Al-Quran dan hukum-hukumnya, dijauhkan dari Islam dan syariahnya. Karena itu yang terjadi bukan hanya satu ayat yang ditelantarkan, dicampakkan. Gitu. Tapi sebagian besar ayat-ayat Al-Quran ditelantarkan dan hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam kehidupan. Akibat sekularisme. Padahal, nah seperti kita ini ya, padahal pembelaan kita selain karena kita membela Al-Quran kan Al-Quran dinistakan, kita juga harus menolong dan membela Al-Quran dengan cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Namun sekularisme ini menjadi hambatan. Kenapa? Karena emang sekularisme itu seperti itu. Karena dia akan menjauhkan agama dari kehidupan. Menjauhkan agama dari kehidupan. Sehingga dengan itu justru, dengan sekularisme itu, yang terjadi adalah ayat-ayat Al-Quran, agama Islam, hukum-hukum syariah itu dijauhkan dari kehidupan. Nah, inilah justru yang dikeluhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan mengadukan umatnya yang mencapai Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana di Quran surat Al-Furqan ya, ayat 30. Saya baca terjemahannya aja ya. Berkatalah Rasul, ya, Tuhanku sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Ya, ini saya tulisannya kurang jelas nih Kang Devi, jadi saya nggak bacakan, takut salah membacanya. Ya. Nah, para mufasir banyak para mufasir yang mengkategorikan perbuatan yang memang bisa disebut sebagai mencampakkan Al-Quran, mencampakkan ayat Al-Quran atau menelantarkan ayat Al-Quran. Nah, diantaranya menurut Ibnu Katsir, yang pertama yaitu menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran. Ya. Kemudian tidak mentadaburi dan memahami Al-Quran. Kemudian berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling kepada selain Al-Quran. Jadi berpaling dari Al-Quran, kemudian dia berpaling kepada selain Al-Quran. Artinya dia mengambil hukum lain selain dari hukum Al-Quran. Nah, seperti itu. Di antaranya mengambil thariqah atau jalan hidup dari selain Al-Quran. Lalu apa lagi? Itu banyak ya. Dia mengambil hukum yang lain gitu selain dari Al-Quran gitu kan, itu adalah bagian dari salah satu menelantarkan Al-Quran ya, mencapai Al-Quran. Karena itu kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran dijelaskan harus digenapkan menjadi kesadaran untuk menghentikan penelantaran dan pencapakan Al-Quran, sekaligus kesadaran untuk mengambil dan menerapkan Al-Quran. Kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran semestinya juga mendorong umat Islam untuk dapat bersatu dan bergerak guna memperjuangkan seluruh isi Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Ini Kang Devi. Jadi begitu ya, bahwa tadi Kang Devi, semangat kita untuk membela Al-Quran dari penistaan itu harus kita genapkan menjadi semangat untuk tidak menelantarkan ayat-ayat Al-Quran, juga harus digenapkan dengan semangat untuk menerapkan, bersatu untuk menerapkan ayat-ayat Al-Quran supaya bisa diterapkan dalam kehidupan. Itu bahkan jelas ya. Kita harus harus mengapa syariat Islam itu, bahkan Allah pun kan berfirman
seandainya kita berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Al-Quran, kan gitu. Dengan kata lain bahwa semua solusi ini ada di Al-Quran, kan gitu. Nah, permasalahannya kenapa orang itu pada nggak suka? Kenapa? Permasalahannya kenapa orang itu pada nggak mau? Padahal solusi itu semua ada di Al-Quran, kan gitu. Ya. Kan itu jadi pertanyaan menarik juga kan di sana. Bahkan kan kalau kita lihat di surat An-Nisa ya, ayat 59 ya. Apa? Kalau yang artinya, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir, kan gitu. Itu sangat menarik sekali. Nah, pertanyaan Kang, bahwa bagaimana kita agar bisa kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan kan kita tahu bahwa di negeri ini Al-Quran itu tidak diterapkan. Tapi juga ada di perintah-perintah dalam Al-Quran itu yang juga tidak mungkin kita laksanakan oleh individu. Tapi satu sisi kita ingin kembali kepada Al-Quran. Itu bagaimana? Nah, ini memang perlu perlu usaha, perlu dakwah, perlu penyadaran kepada masyarakat ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu harus diterapkan. Kaum muslimin itu wajib menerapkan ayat Al-Quran dalam kehidupan. Hanya tadi kata Kang Devi bahwa ada banyak ayat Al-Quran yang memang tidak bisa dilaksanakan secara individu ya. Gitu. Artinya bahwa pelaksanaan hukum-hukum Al-Quran memang membutuhkan sebuah institusi negara. Nah, negara inilah yang akan menerapkan hukum-hukum yang memang tidak bisa diterapkan oleh individu tersebut. Contohnya hukum hukum potong tangan. Hukum potong tangan misalnya. Itu kan nggak bisa pencuri kita, yang memang ada yang mencuri tangkap. Kadarnya ya, yang memenuhi kadarnya. Iya, gitu kan gitu. Iya, gitu. Kemudian hukum-hukum yang memang membutuhkan kayak semacam kisos gitu kan, seperti itu. Ini kan tidak bisa orang, misalnya ada orang membunuh dihukum kisos terus main bunuh lagi, nggak bisa. Gitu. Itu harus ada pembuktian di pengadilan. Nah, ini artinya membutuhkan institusi negara. Ini yang dibutuhkan. Artinya bahwa kita harus melakukan penyadaran. Kita harus melakukan dakwah yang membuat umat tersadar bahwa kita membutuhkan sesuatu di mana hukum-hukum Islam itu bisa terlaksana secara sempurna. Kita membutuhkan sebuah institusi negara yang memang negara itu mau menerapkan Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu secara sempurna. Ini yang harus kita lakukan. Kita menyadarkan masyarakat. Kita menyadarkan masyarakat, dakwah, menyeru kepada masyarakat. Menyadarkan. Ya, dakwah yang menyadarkan, memberikan pencerahan kepada umat. Sama-sama kita mengetuk hati kita dengan keimanan, kita menyadarkan bahwa oh iya, kita punya kewajiban untuk menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Loh, lalu bagaimana ayat-ayat yang memang secara individu kita belum bisa melaksanakannya? Ya tadi hukum rajam misalnya, kemudian hukum apalagi sistem ekonomi misalnya, terus apalagi dan lain sebagainya yang memang kita tidak bisa terapkan. Maka kita harus sama-sama berusaha mewujudkan apa sesuatu yang memang di mana hukum Islam itu bisa terlaksana secara sempurna. Makanya dalam Islam keberadaan negara itu sangat penting. Selama 14 abad ya, Islam diterapkan dalam kehidupan. Islam diterapkan dalam kehidupan. Ya. Islam diterapkan dalam kehidupan, hukum-hukum Islam dalam kehidupan, dalam sebuah naungan institusi bernama Al-Khilafah, sebuah negara yang menerapkan akidah Islam atau Islam dalam kehidupannya. Seperti itu kan, Ibu. Jadi memang
ini sangat sangat apa ya bahasanya kalau saya, sangat sulit tapi bukan hal mustahil. Karena butuh perjuangan yang sangat keras, yang sangat besar. Gitu. Bahkan pengorbanan yang sangat besar. Kita menyadarkan kepada umat, menyadarkan kepada umat untuk sama-sama menerapkan Al-Quran dalam kehidupan, baik dalam kehidupan individu, kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Kita harus mewujudkan, gitu kan? Betul Bapak. Jadi intinya bahwa kita jangan, tadi di awal kita jangan berhenti untuk senantiasa menyampaikan Islam, bela Islam kan gitu ya, Kang ya. Suaranya kecil Kang Debi. Oh maaf, nah, seperti biasa. Jadi memang seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa kita jangan pernah berhenti untuk membela Islam, menyampaikan Islam dan mendakwahkan Islam kan gitu. Dan karena kalau misalkan kita berhenti, maka kita akan tertinggal oleh orang-orang kafir yang membenci Islam kan gitu. Nah, cuman di sini ada hal yang menarik juga Pak, berkaitan dengan surat Al-Quran, peristiwa yang melatar belakangi 212 itu, kan aksi bela Islam 212 itu adalah surat Al-Maidah ayat 51. Nah, sedangkan kalau kita coba mundur beberapa ayat di surat Al-Maidah itu di ayat 49 itu kan ada ayat yang saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa. Hukumilah mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu kan menarik. Kenapa? Bahwa di Al-Maidah ramai, tapi di hal yang tersebut yang saat ini ayat 49 itu masih belum termotivasi kiro, kan gitu. Bahkan Imam Ibnu Abi Al-Id juga kan mengatakan bahwa jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, boleh sekedar dijadikan pilihan atau direndahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka dia adalah kekufuran yang besar. Peringatan-peringatan ya yang disampaikan oleh Allah ataupun oleh ulama yang menafsirkan ayat yang Allah. Nah, terkait dengan itu kan, bahwa bagaimana orang yang tidak mau terhadap melaksanakan hukum Allah itu. Jadi kan sedangkan di Al-Maidah ayat 9 itu bahwa kita harus menghukumi berdasarkan bagaimana kita, banyak orang yang tidak mau bahkan tidak peduli. Kita menanggapinya itu seperti apa? Wah, ini juga berat ya. Karena memang karena sistem sekuler sekarang ini gitu kan, justru malah menjauhkan orang dari beragama, gitu kan. Islam dari kehidupan, sehingga yang harus kita lakukan adalah mengubah pemahaman mereka, karena konsekuensi dari orang-orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah itu berat loh. Berat ya kan ya. Bisa disebut orang-orang wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, zalim, kemudian fasik, bahkan juga kafir. Maka ini juga harus menjadi perhatian buat kita ya, karena boleh jadi di antara orang-orang yang tidak mau seperti itu, justru mereka ada yang mungkin belum paham. Maka kewajiban kita untuk menyadarkan kepada mereka bahwa menerapkan hukum Allah itu adalah wajib. Kita senantiasa menyadarkan kepada umat Islam bahwa Islam itu mengatur segalanya. Islam itu mengatur seluruh kehidupan, dari mulai kita bangun tidur ya, sampai menjelang tidur lagi, itu juga bisa mengatur kehidupan. Dari hal yang kecil hingga hal yang besar, dari hal yang sifatnya individu sekali, ya kan, sampai bagaimana bernegara itu Islam. Ini yang harus kita pahamkan pada masyarakat, pada umat Islam, ya, bahwa konsekuensi tidak menerapkan Islam itu besar. Apalagi orang-orang yang memang menolak Islam itu besar. Kita harus menyadarkan masyarakat itu dengan apa? Dengan dakwah.
dengan lisan-lisan kita, menyadarkan kepada umat, melaksanakan ulaika humul dhalim, fasik, bisa juga. Nah, alhasil dari ini semua, ya kan, bahwa kesadaran sekaligus aksi umat untuk membela Al-Quran harus terus dilanjutkan, tidak terbatas pada momen-momen. Kesadaran dan aksi bela Al-Quran itu harus digenapkan dengan memperjuangkan agar Al-Quran dan seluruh hukum-hukumnya diterapkan di tengah kehidupan. Gitu kan, ya. Kita membela Al-Quran, good, bagus, luar biasa, sangat luar biasa. Spirit membela Al-Quran luar biasa, spirit membela agama Allah itu luar biasa. Tapi ayo, mari kita sama-sama menggenapkannya dengan apa? Dengan cara menerapkan, menerapkan hukum Al-Quran, ya, memperjuangkan agar hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diterapkan dalam kehidupan. Begitu kan? Oke, baik sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Kayaknya tadi udah kesimpulan. Ya kayaknya udah closing statement tuh kayaknya tadi. Ada tambah lagi closing statement? Sudah. Kayaknya itu aja. Ya pokoknya kita mengingatkan kembali bahwa marilah kita jadi bagian orang-orang yang membela Al-Quran, menjadi orang-orang yang menggenapkan membelanya dengan cara menerapkan hukum-hukumnya, menjadi orang-orang yang memperjuangkan supaya hukum itu senantiasa terlaksana dalam kehidupan. Mari kita tentukan posisi kita. Sungguh kitalah yang butuh untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang butuh untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan menentukan posisi kita di mana. Ya. Ini akan menentukan posisi kita di mana. Maka mari kita bersama-sama berjuang sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk menerapkan Al-Quran, membela Al-Quran, dan memperjuangkan supaya Al-Quran itu bisa diterapkan dalam setiap lini kehidupan. Gitu. Demikian Kang Devi, mohon maaf apabila banyak kesalahan karena masih ini ya ini banyak sekali karena grogi nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini tadi banyak kesalahan, mohon maaf itu kesalahan dari diri saya pribadi, benar yang ada hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bisa Ngopi Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Dan kita udah coba kupas berkaitan dengan rutin dakwah Ka'bah yang hadir setiap Jumat di pukul 13.30 di pukul 13.30 tadi, dan alhamdulillah sudah kita bahas terkait dengan aksi bela Islam wajib kita lakukan. Nah sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah, juga kami mengundang kepada sahabat semua untuk sama-sama like, share, and comment, dan jangan lupa untuk sebarkan link ini agar semua kaum muslimin bisa merasakan, bisa juga ikut termotivasi, bisa ikut juga tergetarkan hatinya untuk mendakwahkan Islam, dan juga bisa membaca buletinnya itu yang hadir setiap Jumat di pukul 13.00 WIB di media sosial. Kalaupun misalkan memerlukan bisa langsung chat di komen, nanti kita insya Allah akan mengirimkan filenya kepada sahabat Ngopi Maghrib. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah, demikian acara Ngopi Maghrib kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesalahan semua itu adalah karena kebodohan kami semua, benarnya hanya semata-mata dari Allah. Saya Devi Sugiarto bersama Kang Pikih, yang kita berdua asalnya berada, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mengkaji ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.